Pada tahun 1874, pemerintah Australia memberlakukan undang-undang yang diberi nama The Game Act. Salah satu yang diatur di dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap salah satu satwa endemik Australia, yaitu burung emu. Namun, pada tahun 1922, lewat Undang-Undang Vermin, status burung emu diubah. Yang awalnya dilindungi pada tahun itu, untuk pertama kalinya status emu berubah menjadi hama. Hal ini dikarenakan keluhan dari petani gandum yang lahannya dirusak oleh burung besar ini. Tidak berhenti di sana, kemudian berlanjut ketika pemerintah Australia mengerahkan personil militer yang dipimpin oleh anggota Baterai Berat ke-7 dari artileri kerajaan Australia untuk pergi ke distrik Campion di Australia Barat dengan misi membasmi ribuan ekor burung emu. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan Perang Emu. Bagaimanakah sejarah dari perang tidak biasa melawan binatang ini? Apa motif dari semua itu? Dan bagaimana perang ini kemudian berakhir? Bersiaplah, karena kali ini akan ada pembahasan yang cukup panjang mengenai burung emu dan perangnya melawan manusia. Now they're retiring, off at 40 miles an hour. Well, instead of the birds ruining the farmers, it seems the tables are turned. Perang telah menjadi bagian dari sejarah peradaban umat manusia selama ribuan tahun. Meskipun perdamaian adalah sesuatu yang diidam-idamkan, namun beriringan dengan narasi itu, peperangan juga berlangsung di mana-mana. Manusia berperang untuk merebutkan atau membela sesuatu yang mereka hargai dan layak untuk diperjuangkan. Akan tetapi, kita tidak sedang ingin membahas peperangan antar manusia, melainkan sebuah peristiwa tidak biasa ketika manusia, dalam tanda kutip, berperang melawan binatang. Peristiwa ini terjadi di Australia pada abad ke-20 saat burung yang tidak bisa terbang bernama burung emu dianggap sebagai hama yang sangat merusak. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu apa sebenarnya burung emu itu. Emu adalah salah satu spesies dari kelompok burung bernama Retid, bersama spesies lain yang masih ada seperti burung unta dari Afrika, burung kasuari dari Papua dan Australia, burung kiwi dari Selandia Baru, dan burung rea dari Amerika Selatan, yang semuanya tidak bisa terbang. Kerabat terdekat mereka adalah burung kasuari, di mana keduanya berasal dari keluarga yang sama, yaitu Casuaridae. Burung emu mungkin tidak seberwarna burung kasuari, namun baik emu maupun kasuari sama-sama memiliki telur berwarna hijau, walaupun telur emu cenderung lebih gelap daripada telur kasuari. Burung emu dan kasuari juga sama-sama memiliki cakar tajam di jari kakinya yang dapat digunakan untuk melawan musuh dengan cara menendangnya. Selain itu, salah satu kesamaan emu dan kasuari adalah saat bertelur, emu betina akan meninggalkan telurnya dan emu jantanlah yang justru akan mengerami telur dan merawat anak-anaknya. Hal yang sama dapat kita jumpai pada kasuari. Ini adalah foto dari anak burung emu dan kasuari yang sama-sama memiliki garis-garis, walaupun mudah untuk kita membedakan satu sama lain. Coba kalian dengarkan suara dari burung emu ini. Apakah terdengar? Suara ini memang tidak akan terdengar jika kalian menggunakan speaker handphone, tapi coba gunakan earphone kalian. Suara yang seperti dentuman, dengkuran, dan seperti drum ini diciptakan oleh kantong tenggorokannya. Panggilan ini biasanya dilakukan selama musim kawin. Selain itu, mereka juga memiliki suara desisan yang bila dalam intensitas tinggi
dapat terdengar hingga jarak 2 km. Suara ini bahkan dapat digambarkan sebagai desis yang mengerikan. Di mana selain musim kawin, suara mereka juga efektif untuk memeringati musuh. Sebagai burung endemik Australia, maka dari itu, habitat asli mereka hanya dapat ditemui di benua tersebut. Namun, meskipun begitu, sebenarnya dahulu emu juga menghuni pulau di sekitar Australia seperti Pulau Tasmania, Pulau Kanguru, dan Pulau Raja. Akan tetapi, semua subspesies yang menghuni pulau-pulau itu telah dinyatakan punah, di mana penurunan populasi semakin drastis setelah datangnya pemukim Eropa yang kemudian menetap di pulau-pulau tadi. Meskipun emu berasal dari Australia, namun sebutan kata emu bukanlah berasal dari suku aborigin. Memang belum diketahui secara pasti dari mana asal sebutan itu, tetapi ada kemungkinan sebutan itu berasal dari bahasa Arab yang berarti burung besar, dan kemudian diadopsi oleh penjelajah Portugis awal yang kemudian menyematkannya pada burung kasuari di Indonesia Timur. Sebutan itu pun kemudian berpindah ke burung emu yang kita kenal sekarang oleh bangsa Eropa yang datang ke Australia. Emu dapat kita kenali dengan bulu lembut berwarna coklat serta leher dan kaki yang panjang. Bulu coklat mereka sangat berguna untuk membuatnya tersamarkan dengan lingkungan, karena sebagai hewan diurnal, mereka tentunya aktif di siang hari. Sama seperti kasuari, emu juga memiliki leher berwarna biru. Ini dapat dilihat dari lehernya yang tidak ditutupi bulu. Walaupun warnanya tidak semencolok dengan yang kita temukan pada kasuari dan tidak memiliki ornamen merah atau kuning seperti kasuari. Warna leher emu lebih seperti biru pucat atau kehitaman. Emu adalah burung yang cukup besar, bahkan mereka menyandang gelar sebagai burung tertinggi kedua di dunia yang masih hidup setelah burung unta dari Afrika. Emu memiliki tinggi sekitar 150 hingga 160 cm, dengan panjang dari paruh hingga ekor sekitar 140 hingga 165 cm. Sementara berat burung emu sekitar 18 hingga 60 kg. Sebagai burung yang tidak bisa terbang, sayap burung emu menjadi tidak begitu dibutuhkan sebagai akibat dari evolusi. Sayap mereka begitu kecil, panjangnya hanya sekitar 20 cm, sangat tidak sebanding dengan tubuhnya. Namun, sebaliknya, bila mereka tidak terlalu membutuhkan sayap, emu justru mengembangkan adaptasi untuk berjalan kaki dan berlari cepat. Ini dapat dibuktikan dengan kaki yang panjang dan kuat, serta otot tungkai panggul mereka yang sangat terspesialisasi, membuatnya mampu berlari hingga secepat 50 km per jam. Tentu, kita bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kecepatan mereka. Saat berjalan saja, emu bahkan dapat melangkah hingga 1 meter, dan saat berlari, mereka mampu melangkah hingga lebih dari 2 meter. Meskipun burung emu adalah salah satu hewan yang ada pada lambang negara Australia bersama kanguru, namun mereka pernah diperangi oleh warga Australia sendiri. Sebenarnya, sebelum kedatangan orang Eropa ke Australia, burung emu telah lama menjadi hewan buruan bagi suku aborigin. Bagi suku aborigin, emu adalah sumber hewani yang sangat penting. Hampir seluruh bagian dapat dimanfaatkan. Daging dan telurnya merupakan sumber makanan. Lemaknya dapat diolah menjadi minyak. Bulunya dapat digunakan untuk hiasan tubuh. Tulangnya dapat dibentuk menjadi pisau dan perkakas. Dan bahkan tendonnya dapat menjadi pengganti tali. Apa yang kalian lihat ini bukan sekedar kayu bolong biasa. Alat ini bernama emu collar. Ini adalah alat yang digunakan suku aborigin sebagai salah satu cara untuk menangkap burung emu. Cara menggunakannya tinggal menepuk telapak tangan ke lubang dari alat ini. Maka akan keluar suara menyerupai panggilan emu betina kepada emu jantan. Dan karena emu jantan adalah yang mengerami telur, maka panggilan ini akan membuatnya pergi menghampiri suara, sementara meninggalkan sarang mereka. Saat emu meninggalkan sarangnya,
Disitulah suku aborigin akan mengambil telur emu. So this is an emu caller, and this is used to lure the male from the nest. So the male emu, he hears that noise, and while he's off the nest, another hunter who's hiding in the bushes can come out and take some of the emu eggs from the nest with them. Selain menggunakan alat ini, suku aborigin juga berburu emu dengan berbagai cara, seperti menombaknya atau meracuni genangan air tempat emu minum dengan menggunakan tumbuhan tertentu. Meskipun emu menjadi salah satu target buruan suku aborigin, namun mereka hanya berburu emu karena kebutuhan dan bahkan mereka tidak menyukai siapapun yang berburu emu untuk alasan lain. Sehingga populasi emu tetap terjaga. Untuk mengawali sejarah perang emu, kita harus mundur ke waktu pasca Perang Dunia ke-1. Setelah Perang Dunia ke-1 selesai, pemerintah Australia memberikan tanah kepada sejumlah besar veteran perang mereka. Para veteran ini pun menjalani profesi sebagai petani di negara bagian Australia Barat. Hal ini juga didorong oleh masalah krisis ekonomi global pada tahun 1929 hingga 1939, peristiwa yang dikenal dengan The Great Depression. Para petani-petani yang sebagian besar adalah veteran perang ini didorong oleh pemerintah Australia untuk menanam dan meningkatkan hasil panen gandum mereka. Tidak hanya sekedar imbauan belaka, Parlemen Persemakmuran Australia bahkan menjanjikan bantuan berupa subsidi kepada para petani. Namun, kendala muncul saat ribuan burung emu menyerang ladang-ladang gandum mereka. Sebelumnya, burung emu sebenarnya ditetapkan sebagai burung dilindungi, diatur dalam Undang-Undang The Game Act pada tahun 1874, di mana barang siapa yang membunuh burung emu pada tanggal 1 Juni hingga 30 September akan dikenakan hukuman berupa denda per ekor burung yang terbunuh. Alasannya, karena di tanggal tersebut adalah musim berkembang biak dari burung emu. Beberapa tahun selanjutnya, status perlindungan emu menjadi lebih umum, di mana awalnya hanya dijaga pada periode tertentu, kini burung emu dan berbagai satwa asli lainnya dijaga ketat sepanjang waktu. Namun, keadaan berubah. Para petani di beberapa distrik di negara bagian barat Australia mengeluhkan akan serangan emu ke ladang pertanian mereka. Keluhan dan aduan dari para petani ini kemudian membuat status emu yang awalnya sebagai hewan yang dilindungi berubah menjadi hama, sebuah perubahan status yang terbilang radikal. Perubahan status ini terjadi pada tahun 1922 melalui Undang-Undang Vermin. Undang-undang ini sebenarnya sudah disahkan sejak tahun 1918, akan tetapi burung emu baru dimasukkan ke daftar hama pada tahun 1922. Dan di dalam undang-undang ini juga terdaftar berbagai hewan lainnya yang dianggap hama seperti kelinci, rubah, anjing liar, dan belalang. Suatu ketika terjadi kekeringan di daerah pedalaman Australia. Hal ini memicu gerombolan burung emu bermigrasi ke wilayah pemukiman. Mereka menerobos pagar pembatas dan menciptakan lubang yang memungkinkan hama lain seperti kelinci ikut masuk. Burung emu pada dasarnya adalah vegetarian. Mereka memakan berbagai jenis tumbuhan dan terkadang juga memakan serangga. Oleh karena itu, ladang-ladang menjadi hamparan makanan yang begitu lezat bagi emu. Dan mereka tidak hanya memakannya, melainkan juga dapat menginjak-injak kebun gandum yang tentu akan memperparah kerusakan. Keadaan semakin serius pada tahun 1932 ketika lebih dari 20.000 burung emu bergerak menuju wilayah penghasil gandum di beberapa distrik. Kejadian ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang padahal di masa itu tengah terjadi krisis ekonomi, The Great Depression. Meskipun sebenarnya para petani telah diizinkan untuk menembak emu sendiri, namun sumber daya mereka terbatas. Oleh karena itu, para petani meminta bantuan kepada pemerintah. Di sini, semua bermulai. Tibalah kita di tanggal 2 November tahun 1932. Di bawah Menteri Pertahanan George Pearce, pemerintah Australia menurunkan tentara angkatan darat untuk membantu para petani menghalau ribuan burung emu. Para veteran Perang Dunia ke-1 yang kini menjadi petani tahu betul
bagaimana efektifnya senapan mesin berdasarkan pengalaman mereka. Oleh sebab itu, mereka meminta kepada pemerintah untuk menggunakan senapan mesin. Permintaan itu kemudian disetujui dengan syarat hanya personil militer yang boleh menggunakannya. Tidak main-main, mereka membawa senapan mesin Lewis. Di bawah komando Mayor Meredith, anggota Baterai Berat ke-7 dari artileri kerajaan Australia, bersama Sersan McMurray dan Gunner O'Halloran, pasukan berangkat ke distrik Campion. Menurut Menteri Pertahanan George Spears, burung-burung emu dapat menjadi sarana latihan yang sangat baik bagi tentara. Namun, apa yang mereka duga ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Senjata mesin mungkin akan menjadi alat mudah membredel burung-burung ini seperti apa yang telah mereka lakukan di Perang Dunia ke-1. Tapi, kenyataannya, saat tembakan dilepas, emu langsung berhamburan ke sana kemari, membuatnya menjadi sasaran yang sangat sulit. Berbeda dengan beberapa hewan yang akan berkumpul membentuk kawanan saat ada bahaya, emu tidak seperti itu. Belum lagi, emu yang lincah dan cepat menjadikan situasi tidak lebih baik. 2 hari kemudian, pada tanggal 4 November, pasukan telah bersiap untuk menyergap burung emu di sumber air. Ada ribuan emu yang hendak minum, tengah ditunggu para tentara hingga berada dalam jangkauan. Namun, sial menimpa para pasukan. Senjata mesin yang mereka siapkan tiba-tiba macet setelah beberapa tembakan dikeluarkan. Dan emu telah berlari berhamburan. Para pasukan saling menyalahkan satu sama lain akibat macetnya senjata mereka. Setelah melihat kegagalan-kegagalan ini, Mayor Meredith berusaha memikirkan strategi lain. Dengan harapan untuk mengimbangi kecepatan dan manuver emu, tentara akhirnya menggunakan truk. Namun, cara ini tidak jauh lebih baik. Menembak di atas truk ternyata lebih sulit. Belum lagi, medan kasar yang dilalui menambah kesulitan-kesulitan lain. Dalam waktu 6 hari, upaya tersebut sangat sia-sia. Bahkan, cuma menghasilkan kurang dari 50 ekor emu yang terbunuh dari sekitar 2.500 peluru yang digunakan. Meskipun di laporan lain menyebutkan ada sekitar 200 emu yang terbunuh. Kegagalan ini pun muncul pada laporan berita di tanggal 8 November sebagai kegagalan perang emu, disusul dengan liputan negatif dari operasi ini di media-media lokal. Tidak main-main, Parlemen Australia bahkan membahas perihal masalah ini, yang kemudian Menteri Pertahanan menarik pasukannya pada tanggal 8 November. Dari sini akhirnya diketahui bagaimana perilaku burung emu. Saat sekelompok emu sedang sibuk mengacak-ngacak ladang gandum, salah satu dari mereka akan bertugas sebagai pengawas yang akan memberikan mereka peringatan saat ada bahaya mengancam, yang segera emu akan berlari berhamburan. Selain itu, ternyata diketahui bahwa bulu mereka cukup tebal untuk ditembus peluru. Bahkan, Mayor Meredith berkata, jika kita memiliki divisi militer dengan kemampuan membawa peluru seperti burung-burung ini, maka mereka akan menghadapi tentara manapun di dunia. Mereka dapat menghadapi senapan mesin dengan kekebalan tank. Meskipun operasi ini dianggap sebagai kegagalan, namun para petani meminta untuk para tentara kembali turun untuk mengatasi emu. Dan permintaan itu kemudian kembali dikabulkan pada tanggal 12 November. Operasi kembali dilakukan yang kembali dipimpin oleh Mayor Meredith dengan masih menggunakan senapan mesin. Belajar dari kegagalan sebelumnya, kini para tentara sedikit lebih berhasil. 986 burung emu berhasil ditembak antara 12 November hingga 10 Desember, yang kemudian diklaim bertambah 2.500 ekor dari burung yang meninggal karena luka-luka. Namun jumlah ini diperdebatkan, dan meskipun akurat, jumlah rasio peluru yang digunakan tidak sebanding. Sebanyak 9.860 butir peluru digunakan dalam operasi kedua ini. Bagaimanapun, operasi ini adalah sebuah kegagalan, dan yang paling menjadi perhatian selain karena usaha yang sia-sia adalah masalah biaya. Uang yang dikeluarkan untuk membiayai operasi ini dianggap sangat tidak perlu. Upaya militer yang konyol ini
kemudian menjadi bahan cemoohan dan hinaan. Pada akhirnya, burung emu dianggap sebagai pemenang perang. Di tahun 1934, pemerintah Australia kemudian mengubah taktik setelah para petani kembali meminta bantuan militer untuk kembali menangani masalah ini, namun ditolak. Kini, pemerintah mulai memberikan amunisi kepada para petani dan membuat semacam bounty dengan memberikan hadiah bagi setiap emu yang diburu. Taktik terbilang sukses, hanya dalam 6 bulan, lebih dari 57.000 hadiah telah diklaim. Setelah semua peristiwa ini, menghalau hama dengan pagar pembatas kemudian menjadi cara yang populer. Ini dianggap lebih efektif dan dapat menghalau berbagai hama lain seperti kelinci dan dingo. Setelah dianggap hama, lalu bagaimana nasib dari burung emu? Apakah ini memengaruhi populasi mereka? Apakah membuat emu mendekati kepunahan? Meskipun emu pernah dianggap hama dan diburu para petani, namun kalian tidak perlu khawatir karena populasi emu masih terjaga dan mereka tidak dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Menurut IUCN sendiri, emu berada di kategori paling sedikit kekhawatiran. Bahkan, jika kalian iseng-iseng datang ke Australia, kalian dapat menemukan restoran yang menjual daging emu sebagai salah satu menu mereka. Ini karena emu sudah menjadi hewan ternak. Mereka dapat dimanfaatkan untuk diambil daging, minyak, kulit, telur, dan bulunya. Walaupun praktek ini menuai pro dan kontra, terutama dalam hal kesejahteraan hewan yang dianggap menyiksa. Ya, sepertinya hampir seluruh peternakan di dunia lekat dengan masalah ini. Sejak berita akan operasi yang dikenal dengan perang emu tersebar, hal ini memunculkan berbagai protes oleh aktivis konservasi di beberapa negara. The Game Act 1974 yang mengatur perlindungan burung emu merasa kalah kontrol setelah emu dimasukkan ke dalam daftar hama di Undang-Undang Vermin akibat keluhan para petani. Pada tahun 1950, berdasarkan Undang-Undang Konservasi Satwa Liar yang dikelola oleh Department of Environment and Conservation negara Australia, sebagai spesies asli, emu terdaftar sebagai hewan yang dilindungi. Emu baru boleh diburu jika berada di tanah milik pribadi dan terbukti merusak serta harus mendapatkan izin dari Department of Environment and Conservation dengan beberapa aturan. Setelah sekian lama dianggap hama, emu liar kemudian kembali dimasukkan ke daftar hewan dilindungi secara resmi oleh Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 1999. Lalu, bagaimana mulanya peternakan emu muncul? Ini berawal di tahun 1970-an, ketika para pemerintah Australia mengizinkan menangkap sekitar 300 burung emu liar untuk dijadikan hewan ternak. Praktik ini mengalami peningkatan. Pada tahun 1996, diperkirakan terdapat 500 peternakan emu di seluruh Australia. Namun, beberapa tahun terakhir, jumlahnya justru menurun. Peternakan emu juga tidak hanya terjadi di Australia, melainkan juga di beberapa negara seperti Amerika Serikat. Beberapa pihak berharap bahwa burung emu dapat menjadi komoditas alternatif dari produk unggas. Banyak sekali bagian dari burung emu yang dapat dimanfaatkan. Peternakan burung emu telah diatur dalam undang-undang. Menjual berbagai hasil dari burung emu adalah ilegal, kecuali produk berasal dari peternakan. Ekspor produk emu juga diatur dalam undang-undang yang mensyaratkan bahwa produknya harus berasal dari hewan yang diternakan di penangkaran. Meskipun populasi burung emu cenderung aman, namun tetap tidak lepas dari ancaman, terutama akibat pembukaan lahan dan fragmentasi habitat. Kehadiran burung emu sangat berperan penting di habitatnya. Mereka adalah penebar benih. Ketika mereka memakan buah-buahan, emu menebar benih di setiap tempat melalui kotoran mereka. Terlebih, emu adalah burung yang sangat besar, sehingga mereka mampu menelan dan menyebarkan benih dari spesies tumbuhan berbiji besar yang tidak mudah disebarkan oleh burung kecil atau hewan lain. Konflik antara manusia dengan hewan seperti dalam sejarah perang emu
sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di berbagai tempat dan waktu. Sebagian pihak menganggap ini adalah tindakan yang mengancam keragaman hayati. Sebagian lain menganggap sudah seharusnya sebagai hama perlu dibasmi. Namun, sejatinya emu hanya hewan yang tidak dapat berpikir seperti kita. Mereka hanya melakukan apa yang harusnya mereka lakukan menurut insting mereka. Kalau kita coba berpikir dari dua sudut pandang, manusia membabat habitat emu demi kepentingan dirinya. Dan begitu juga emu, mereka merusak ladang yang dibuat manusia untuk kepentingan spesies mereka. Pendekatan yang lebih berkelanjutan dan pemahaman terhadap ekosistem mungkin akan membantu mencegah konflik yang terjadi. Dan seperti biasa, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.